إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat, terus mencurahkan kepada kita anugerah dan karunia-Nya, dan masih memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa di 10 Ramadan yang terakhir, guna kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan ibadah, kita gunakan untuk fastabiqul khairat. Semoga amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat kelak memberikan timbangan kebaikan yang berat dan mengalahkan timbangan maksiat yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik utusan Allah yang pernah Allah utus ke permukaan bumi, dan sebaik-baik anak keturunan Adam alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki hadis yang keempat pada malam hari yang berbahagia ini, dan kita dengarkan hadis yang akan menjadi bahasan kita di malam hari yang berbahagia ini. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu, yaitu 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan ia sebagai orang celaka atau bahagia. Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta lagi, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian ia pun memasukinya. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal 1 hasta lagi, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli surga, kemudian ia pun memasukinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis Nabi yang mulia ini di dalamnya terdapat mukjizat kenabian, di mana beliau berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam rahim. Padahal di zaman itu tidak ada alat-alat yang canggih, tidak ada alat-alat yang bisa menembus pengetahuan apa yang ada di dalam rahim. Maka ketika Nabi berbicara tentang penciptaan di dalam rahim, maka Nabi berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dan pembicaraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang gaib adalah mukjizat. Mukjizat kenabian. Apapun yang dibicarakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari yang gaib adalah mukjizat kenabian. Dan yang patut kita yakini itu adalah hal yang gaib yang diberitahu Allah kepada nabinya. Bukan karena Nabi SAW tahu yang gaib. Karena tidak boleh meyakini Nabi Muhammad SAW tahu yang gaib. Dan Allah sudah perintahkan Nabi untuk mengatakan SAW, wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Maka hukum asalnya semua manusia, termasuk para nabi dan para rasul, tidak ada yang tahu yang gaib. Hal yang gaib yang diberitahu Allah kepada Rasulnya, hal yang gaib yang diberitahu Rasul kepada umatnya, karena Allah memberitahu itu kepada Rasulnya. Sehingga itulah dia mukjizat kenabian. Rasulullah SAW bercerita tentang Nabi Adam, Rasulullah bercerita tentang Nabi Nuh,
Rasulullah bercerita tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Semua itu bukan karena Nabi tahu yang gaib, akan tetapi karena Nabi diberitahu oleh Allah tentang hal itu, kemudian Nabi menyampaikannya kepada kita umatnya. Namun tetap ini dikatakan sebagai mukjizat kenabian, karena berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diketahui. Penciptaan manusia di dalam rahim sebagaimana yang ada di dalam hadis yang kita dengar tadi, 40 hari berbentuk nutfah, cairan sperma. Kemudian 40 hari berbentuk alaqah, sebuah gumpalan darah. Dan 40 hari dalam bentuk mudghah, sebuah gumpalan daging. Baru setelah itu Allah akan mengutus seorang malaikat yang kita ketahui tugasnya, namun kita tidak ketahui namanya. Karena tugasnya dikatakan Nabi SAW, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat ini yang meniupkan ruh ke dalam jasad janin. Dan ruh tidak ada manusia yang tahu bagaimana dia. Walau manusia tahu dia ada, namun bagaimanakah ruh itu, seperti apa bentuknya, bagaimana wujudnya, Allah rahasiakan di dalam ilmu yang gaib. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditanya SAW tentang ruh, Allah perintahkan mengatakan itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawab saja wahai Nabi, soal ruh urusan Rabbku. Jadi Allah tidak memberitahu kepada nabinya tentang ruh, tapi ruh itu ada, dan semua manusia yang hidup merasakan adanya ruh, dan semua manusia yang berakal menyatakan adanya ruh, tapi mereka tidak tahu seperti apa ruh itu. Mereka tidak bisa mendeteksinya, seperti apa dia, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Dan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ilmu tentang ruh tidak bertambah walau satu jengkal, tidak bergerak maju walau satu jengkal. Sementara ilmu-ilmu yang lainnya bergerak terus maju. Ilmu pertanian bergerak maju, ilmu perdagangan, ilmu-ilmu kelautan, ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu yang lainnya bergerak, manusia semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu, dan semakin tahu. Di zaman kita sekarang, pengetahuan orang semakin banyak, tapi kemudian mereka sombong, banyak yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semakin banyak manusia tahu sekarang ini menunjukkan bahwa manusia sebelumnya tidak ada yang tahu. Dan apa yang diketahui manusia sekarang ini, dia hanya menemukan ada, padahal Allah yang menciptakannya dari dahulu kala. Kita ambil contoh, sekarang kita menggunakan sinyal-sinyal untuk berbicara, sehingga terhubung kita dengan saudara kita yang ada di negeri yang sangat jauh, di belahan dunia yang sangat jauh, entah di Arab Saudi, entah di Malaysia, entah di Pakistan, di India. Dari sini kita berbicara menggunakan sinyal-sinyal itu. Sinyal itu sudah ada di bumi ini semenjak bumi itu Allah ciptakan. Sekarang baru manusia tahu. Sekarang baru manusia bisa memanfaatkannya. Padahal dia sudah ada di bumi ini dari dahulu kala. Maka tidak boleh adanya kesombongan, karena semakin banyak pengetahuan kita, seharusnya kita semakin bertasbih kepada Allah. Alangkah mulianya Engkau ya Rabb,
apa yang Engkau ciptakan, apa yang Engkau telah wujudkan di permukaan bumi ini ada. Bukan justru semakin banyak manusia tahu, dia justru semakin congkak dan sombong, merasa dirinya sudah semakin hebat, padahal hanya menemukan, bukan menciptakan. Sementara apa yang dia temukan itu Allah lah yang menciptanya dari dahulu kala. Alhasil, ilmu, sains dan teknologi bergerak maju. Dan teknologi di zaman sekarang dengan 50 tahun yang lalu berbeda. 50 tahun yang lalu sekarang manusia sudah bisa dengan mudah menggunakan alat transportasi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat, yang dahulu tidak ada. Dan semua itu hendaknya membuat kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bukan justru kita kemudian sombong dan kemudian tidak mau patuh dan taat kepadanya. Sains dan teknologi bergerak maju, namun ilmu tentang ruh tidak bermaju walau hanya satu jengkal. Kenapa? Karena ilmu tentang ruh Allah sembunyikan. Padahal ruh itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan ruh itu adalah kitanya sendiri. Allah kalau ingin menyembunyikan dari kita sesuatu, walau dia sangat dekat dengan kita, Allah sembunyikan, sehingga kita tidak bisa mengetahuinya. Kalau yang sangat dekat dengan kita seperti ruh, kita tidak tahu, dan Allah sembunyikan, itu berarti banyak hal lain di alam semesta yang Allah sembunyikan dari kita, dan itu suatu hal yang wajar. Kadang orang tidak percaya dengan adanya azab kubur, karena kata mereka tidak terdeteksi, tidak bisa alat kami menunjukkan adanya azab kubur. Kalau begitu, kalau Anda tidak mendeteksi adanya azab kubur dengan alat yang Anda ciptakan, silahkan Anda mendeteksi ruh Anda sendiri dengan alat yang Anda ciptakan, ada atau tidak. Kalau ternyata alat yang Anda gunakan itu tidak juga bisa mendeteksi ruh, Anda harusnya mengatakan ruh saya tidak ada. Karena kalau Allah ingin sembunyikan dan dia ada, Allah sembunyikan. Jangankan azab ruh, azab di dalam barzakh, nikmat di dalam barzakh, ruh yang di dekat Anda sendiri, ruh yang di dalam tubuh Anda sendiri, Allah sembunyikan dari Anda, sehingga Anda tidak bisa mendeteksinya dengan alat apapun. Maka salah satu hikmah kenapa ruh disembunyikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan argumentasi bahwa banyak hal yang tidak bisa terdeteksi oleh alat tapi dia ada. Namun sebahagian orang-orang yang terlalu mengidolakan teknologi, terlalu mengidolakan alat, kalau alatnya tidak mendeteksi berarti tidak ada. Banyak hal yang tidak terdeteksi oleh alat Anda. Malaikat yang bertebaran di permukaan bumi tidak terdeteksi oleh alat Anda. Jin yang bertebaran di permukaan bumi tidak terdeteksi oleh alat Anda. Dan banyak lagi yang tidak terdeteksi. Apakah dengan tidak terdeteksi itu kita mengatakannya tidak ada? Maka tidak benar dengan hal yang seperti itu. Ketika Allah mengatakan ada, Allah tidak pernah dusta. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ada, pasti ada. Kalau ataupun kemudian kita tidak mendengarnya, kita tidak bisa melihat dengan mata kita, bukan berarti dia tidak ada. Karena ruh pun kita tidak bisa mendengarnya, dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, dan kita tidak bisa mendeteksinya dengan alat secanggih apapun yang kita gunakan untuk mendeteksi apa itu ruh dan siapa dia dan bagaimana bentuknya. Karena ini rahasia yang telah dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama sering membantah orang-orang yang ingkar dengan azab kubur dengan ruh. Malaikat ini diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Berarti kita tahu tugasnya malaikat, walau kita tidak tahu
Siapa nama malaikat itu? Apa 4 yang dituliskan oleh malaikat untuk setiap janin di dalam rahim ibunya? Yang dituliskan oleh malaikat adalah 1 rezeki, sehingga tidak seorang pun yang lahir ke permukaan bumi melainkan sudah ditulis rezeki dia selama hidup di permukaan bumi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan wafat kalian sampai seluruh rezeki itu kalian dapatkan. Seluruh rezeki itu kalian dapatkan semuanya, baru kalian akan wafat. Dulu ada orang yang wafat, yang pingsan atau koma dan lama dirawat di ruang rumah sakit karena tidak sadar-sadarkan diri. Begitu dia sadar, dia ingin makan es krim. Lalu keluarganya membawakan es krim. Setelah makan es krim, koma lagi dan meninggal dunia. Kalau sudah ditakdirkan dia akan mendapatkan rezekinya es krim, kalau sudah berbulan-bulan pun di ruang ICU, dia akan bangun untuk makan es krim itu. Sampai kemudian seluruh yang dituliskan akan mendapatkan, akan menjadi rezekinya, dia ambil semuanya, baru kemudian dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita sudah Allah tuliskan. Naam, kita disuruh berusaha mencari rezeki. Namun berapa rezeki yang kita dapatkan, semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidaklah bergantung kepada usaha semata, akan tapi dia bergantung kepada bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengaturnya. Naam, kita disuruh usaha, tapi rezeki itu tidak tergantung usaha. Maksud tidak tergantung usaha adalah orang yang usahanya sama belum tentu rezekinya sama. Sebuah toko bersebelahan menjual barang-barang yang sama dengan harga-harga yang sama, dengan jumlah pegawai yang sama, buka jam buka sama, jam tutup sama, hasil akhirnya beda. Kalaulah rezeki itu bergantung kepada usaha, harusnya sama. Namun kenapa toko yang satu bangkrut dan yang satunya bertambah maju? Karena rezeki Allah yang mengatur. Rezeki itu datang dari langit, walau kita mengusahakannya di bumi. Allah berfirman, wa fis samai rizqukum. Di langit ada rezeki kalian. Allah mengatakan rezeki kalian di langit. Padahal kita bertungkus lumus, berusaha, banting tulang di bumi. Namun Allah mengatakan rezeki di mana? Di langit. Karena memang yang mengaturnya Allah, bukan usaha dan kerja keras kita. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala melapangkan rezeki kita, setelah kita berusaha dan berusaha, jangan kita hanyut dengan mengatakan ini karena usaha saya, ini karena kerja keras saya. Banyak orang bekerja keras lebih dari Anda, rezekinya tidak sebanyak itu. Banyak orang yang bekerja keras lebih daripada Anda, justru bangkrut. Karena Allah sedang melapangkan. Dan siapapun yang menisbatkan rezeki yang dia miliki kepada usahanya, siapapun yang menisbatkan rezeki yang dimiliki karena jerih payahnya, karena kepiawaiannya, maka gurunya dalam hal ini adalah Qarun. Gurunya dalam hal ini adalah Qarun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Qarun yang punya sifat yang seperti itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun di dalam surah Al-Qasas mengatakan, saya mendapatkan apa yang saya dapatkan ini karena ilmu saya. Karena ilmu saya. Saya punya ilmu perdagangan, saya punya ilmu manajemen, saya punya ilmu ini, ilmu itu, ilmu. Sehingga apa yang saya dapatkan ini karena ilmu saya. Dia tidak nisbatkan nikmat yang dia dapat itu kepada Allah sang pemberi nikmat, akan tetapi dia nisbatkan
anugerah itu kepada kemampuannya. Dan ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syukur. Syukur yang paling penting itu adalah Anda menisbatkan nikmat kepada Allah sang pemilik nikmat. Itu yang paling penting. Kalau sudah dinisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah, maka gurunya adalah Qarun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang dituliskan oleh malaikat adalah wa ajalihi, ajalnya. Sehingga semua manusia akan wafat sesuai dengan tulisan yang dituliskan oleh malaikat yang diperintahkan Allah di dalam rahim. Tidak akan meleset. Tidak meleset 1 detik lebih awal, tidak meleset 1 detik terlambat. Dia akan datang pas di jam yang telah ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala dan telah dituliskan oleh malaikat di dalam rahim. Dan semua kita sudah diketahui secara tulisan takdir kapan ajal kita. Sudah diketahui karena sudah ditulis. Kita yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu, namun sudah ditulis. Sebagaimana rezeki kita sudah ditulis, kemudian ajal kita juga demikian. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa mengakhirkannya sesaat. Barang sesaat enggak bisa. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa mempercepatnya barang sesaat. Enggak bisa. Dia akan datang pada waktu yang telah dituliskan. Kemudian yang kedua, wa amalihi. Ditulis oleh malaikat amalannya selama hidup. Jadi semua yang kita amalkan seumur hidup sudah dituliskan. Dan tidak akan berbeda dengan tulisan itu. Kemudian yang akan dituliskan juga hasil dari amal. Kita akan beramal. Ketika kita beramal, ada orang yang beramal amalannya amalan buruk. Ada orang yang beramal amalannya amalan baik. Amalannya baik jauh lebih banyak daripada amalan buruk. Amalan buruknya jauh lebih banyak daripada amalan baik. Hasilnya apa? Syaqiyun aw sa'id, apakah orang ini celaka, yaitu ke neraka, aw sa'id, apakah orang ini adalah orang yang bahagia dengan mendapatkan surga. Sudah ditulis, sudah ada tulisan dan catatannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lisan banyak kaum muslimin sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Rezekinya, ajalnya, jodohnya. Sering kita dengar orang mengatakan jodoh, padahal yang ada di dalam hadis bukan jodoh, tapi amal. Kemudian apakah dia syaqi, celaka dengan menjadi penduduk neraka, ataukah dia sa'id. Jadi ada orang yang dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya penduduk surga. Rezekinya, ajalnya, amalnya penduduk neraka. Sudah ada tulisannya. Maka hadis ini berbicara tentang takdir. Yang dituliskan oleh malaikat adalah catatan takdir untuk setiap insan. Dan di sana ada catatan takdir yang lebih hebat daripada itu, yaitu catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang juga di dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz itu lengkap semuanya, termasuk yang ada di dalam catatan di dalam rahim.
Jadi semua yang tercatat di dalam rahim juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu adalah seluruh yang terjadi sampai hari kiamat. Seluruh yang terjadi sampai hari kiamat. Antum sekarang menulis, di Lauhul Mahfuz ada catatannya. Kita sekarang sedang berada di masjid, di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Baju kita warna ini, warna itu, sudah ada catatannya. Apapun yang terjadi tak meleset, catatan di Lauhul Mahfuz ada, dan itu jauh lebih sempurna. Sementara yang di dalam rahim ini catatan per individu-individu. Ini yang disebut dengan catatan di dalam rahim per orang. Namun untuk semuanya itu ada di Lauhul Mahfuz. Takdir wajib kita imani ada. Wajib. Dan kita sudah berbicara kemarin tentang rukun iman. Salah satunya adalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan adanya takdir. Dua pondasi penting mengimani takdir. Dua pondasi penting mengimani takdir. Satu, bahwa takdir itu, bahwa semuanya telah ditulis dalam catatan takdir. Semuanya dalam catatan takdir ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi takdir itu ada, dan takdir itu semua yang terjadi dengan takdir. Semuanya. Karena takdir itu adalah catatan Allah, tulisan yang di dalamnya ditulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tak ada satupun yang terjadi sampai hari kiamat, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, melainkan semuanya sudah ada. Karena perintah Allah kepada pena yang mencatat Lauhul Mahfuz, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh yang akan pasti terjadi sampai hari kiamat. Ini pertama, yakini bahwa semuanya terjadi dengan takdir. Yang kedua, pondasi penting tentang keimanan tentang takdir adalah Allah tidak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Allah tidak pernah menzolimi apapun dan siapapun dengan takdirnya itu. Pertama, takdir itu ada, dan semuanya dengan takdir. Yang kedua, takdir Allah itu tidak menzolimi. Karena Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan, Allah tidak pernah menzolimi kalian. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari. Wala tuzlamuna fatila. Pernah makan buah-buahan? Ada kulit arinya? Tipis kan kulit ari itu? Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari itu. Jadi Allah di dalam catatan tidak pernah menzolimi. Namun semuanya yang terjadi dengan takdir. Kalau kita ditanya orang, apapun pertanyaannya, apapun kasusnya, kemudian dia berkata, apakah ini takdir Allah? Jawab saja iya. Karena kalau kita jawab tidak, salah.
Bapak, saya begini, apakah ini sudah takdir Allah? Katakan iya. Saya begini, apakah takdir Allah? Jawabannya iya. Tidak ada yang tidak, jangan sekali-kali menjawab tidak. Karena kalau kita menjawab tidak, kita menyelisih ayat Allah yang mengatakan semuanya kami ciptakan dengan takdir. Semuanya tertulis dalam catatan takdir. Tak ada satupun yang lewat, yang tidak ditulis oleh Allah. Sebahagian manusia dengan logikanya mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir. Mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir. Dia mengatakan manusia dengan pekerjaannya tidak ada dalam catatan takdir. Perbuatan manusia. Padahal jelas-jelas di dalam hadis ini wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya. Jadi semua perbuatan kita takdir, catatan takdirnya ada. Sebagian orang mengatakan kamu dengan perbuatan kamu tidak takdir. Perbuatan kita tidak takdir, kita yang membuatnya, jadi tidak ada takdirnya. Dan ini salah besar. Dan kepada Abdullah bin Umar pernah ditanyakan hal ini. Jadi orang yang mengingkari takdir dalam perbuatan manusia itu tidak zaman sekarang saja. Sudah ada ketika sahabat Nabi masih hidup. Ketika Abdullah bin Umar sedang di Mekah, datang dua orang dari Basrah yang menemuinya. Satu bernama Yahya bin Ya'mar, satu bernama Humaid Al-Himyari, dan berkata, wahai sahabat Nabi, kami sengaja datang berumroh atau berhaji untuk beribadah, sekaligus kami ingin mencari sahabat Rasulullah untuk bertanya. Di negeri kami ada sebuah pendapat baru, yaitu manusia dan perbuatannya bukanlah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut antum, menurut anda tentang pendapat ini? Kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka yang punya pendapat itu, saya berlepas diri darinya dan mereka berlepas diri dari saya. Dan katakan kepada mereka, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima itu dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir itu. Baik. Takdir Allah kepada manusia dan amalan-amalan manusia yang sudah ada di dalam catatan takdir, jangan difahami paksaan Allah kepada manusia untuk mengamalkan dan mengerjakan apa yang ia tulis. Dia tertulis memang sudah, tapi yang tertulis itu bukan paksaan. Dia tertulis memang sudah, dan akan kita lakukan sesuai dengan yang tertulis itu, tapi itu bukanlah paksaan. Ingat, bukan apa? Bukan paksaan. Karena kalau dia adalah paksaan, berarti orang yang berbuat maksiat, Allah memaksanya untuk berbuat maksiat. Kemudian Allah masukkan dia ke neraka. Zolimkah Allah dengan cara yang seperti ini? Allah paksa dia berbuat maksiat, sementara dia tidak mau, namun Allah paksa dengan takdirnya. Kemudian Allah azab dia di neraka. Ini zolim tidak? Allah sudah mengatakan Allah tidak pernah menzolimi kalian. Maka apapun pendapat tentang takdir yang hasil akhirnya ada terselip Allah menzolimi, pasti salah. Di dalam ayat yang dibaca oleh imam kita pada hari ini, surat Qaf, Allah katakan,
ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusanku, ketentuanku tidak bisa dirubah-rubah, tidak akan berubah-ubah. Namun aku tidak pernah menzalimi hamba. Ini dia dua kaidah penting dalam takdir. Keputusan sudah ada dan tidak berubah, akan terjadi sesuai dengan yang dituliskan dalam takdir Allah, dalam lauhul mahfuz, dalam catatan yang ditulis oleh malaikat. Tapi itu bukanlah penzoliman. Taib. Ma'asyiral muslimin, untuk memahami bahwa itu bukanlah penzoliman adalah dengan cara Allah menuliskan di dalam catatan takdir. Karena Allah itu tahu semua yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan. Saya ulangi, Allah tahu semua yang akan kita kerjakan walau belum kita kerjakan. Kenapa Allah tahu? Karena Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Semuanya Allah tahu, tidak ada Allah yang tidak tahu. Termasuk apa yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lihat, kemana kaki kita melangkah, Allah tahu semuanya, walau belum kita kerjakan. Kalau Allah tahu, kemudian Allah tuliskan, karena Allah tahu semua yang akan kita kerjakan, maka di sini bisa kita lihat tidak dipaksakan. Tidak apa? Tidak dipaksakan. Dan tidak ada perbuatan kita yang kita merasa dipaksa oleh Allah, nggak ada. Antum yang datang ke masjid ini ada dipaksa oleh Allah? Dipaksa aja gitu beribadah. Padahal saya nggak mau ke sini, tapi ya sudah, ini takdir. Akhirnya saya jalan aja ke masjid itu. Antum yang duduk di sini ada dipaksa oleh Allah? Sebenarnya hati saya nggak mau duduk sini, saya mau pergi. Tapi Allah sudah memaksa saya duduk, ya sudah saya duduk. Ada merasa dipaksa? Enggak kan? Antum berbuat dengan keinginan kan? Iya. Antum berbuat dengan tidak dipaksa berbuat ibadah. Hal yang sama dengan pelaku maksiat. Orang yang berbuat maksiat tidak dipaksa Allah berbuat maksiat. Sebagaimana kita berbuat ibadah dengan keinginan kita untuk berbuat ibadah, mereka yang berbuat maksiat juga dengan keinginan dia untuk berbuat maksiat. Kita dan ibadah kita dengan keinginan kita, kemudian kita dengan maksiat kita dengan keinginan kita. Namun kenapa sudah tertulis? Jawabannya karena Allah Maha tahu. Kita tidak bisa menulis karena kita tidak tahu. Kalau Allah Maha tahu, di mana tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, maka wajar saja Allah sudah tuliskan. Karena Allah tahu seluruh yang akan kita kerjakan, seluruh yang akan kita lakukan daripada ibadah dan maksiat. Oleh karena itu, ketika ibadah dan maksiat adalah keinginan kita, wajar kalau kemudian yang berbuat ibadah Allah berikan kebaikan kepada mereka, mendapatkan surga. Dan wajar juga kalau dia tidak mau beribadah, maunya berbuat maksiat dan maksiat, maka Allah berikan kepadanya neraka. Oleh karena itu, apapun yang Allah tulis tentang amalan, kemudian keputusan apakah dia ke surga dan ke neraka, itu semua telah ada. Dan yang Allah putuskan ke neraka dan Allah tuliskan ke neraka, itu bukan Allah menzolimi dia. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah mengatakan, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzolimi mereka, namun mereka yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Karena yang telah membuat mereka, yang membuat mereka terjerumus ke neraka adalah amalan mereka, yang itu adalah keinginan mereka sendiri. Baik. Wa yu'maru
bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun au sa'id. Jadi semua kita sudah dituliskan rezekinya dan tidak akan keluar dari tulisan rezeki itu. Telah dituliskan ajalnya dan tidak akan meleset dari ajal yang telah dituliskan itu. Telah dituliskan amalnya. Seluruh yang kita amalkan sudah ditulis oleh malaikat. Tapi sekali lagi bukan apa? Bukan paksaan, dan kita akan beramal sesuai dengan tulisan itu. Hasil akhirnya pun sudah ada. Apakah kita akan ke surga? Semoga demikian. Atau na'udzubillah, apakah kita akan ke neraka? Sudah dituliskan. Bertanya kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, kalau sudah diputuskan orang ke surga dan ke neraka, fafimal amal, kenapa, untuk apa lagi beramal? Dan ini banyak ditanyakan orang di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini. Kalau memang sudah diputuskan ke surga atau ke neraka, untuk apa lagi beramal? Jawaban Nabi SAW, i'malu, tetaplah kalian beramal. Jangan berhenti beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya, semua orang ini, manusia ini akan dimudahkan Allah ke arah mana dia diciptakan. Maksudnya, kalau orang ini ke neraka, yang mudah baginya maksiat. Kalau orang ini ke surga, yang mudah baginya ibadah. Maka kalau kita ingin ke surga, kita harus mencintai ibadah dan nyaman dalam beribadah dan nyaman dalam beriman dan beramal saleh. Selalu mengajak diri kita untuk iman dan amal saleh. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapapun beriman dan beramal saleh, Allah pasti masukkan mereka ke dalam surga. Dan kita tidak boleh ragu dengan janji Allah itu. Kalau kita beriman dan beramal saleh, serius dalam iman dan amal saleh, dan tidak dusta dalam iman dan amal saleh kita, Allah tidak akan ingkar janji. Tak ada orang yang rajin beriman dan beramal saleh dengan serius luar dalam, zahir dan batin, yang Allah masukkan ke neraka. Nggak ada. Karena Allah berjanji, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan amal saleh, untuk mereka surga Firdaus. Dan berapa banyak ayat-ayat yang senada dengan ini di dalam Al-Quran. Kami akan masukkan orang yang beriman dan amal saleh ke dalam surga. Kami akan masukkan orang yang beriman dan amal saleh ke dalam surga. Ya sudah, kita beriman dan beramal saleh. Dan kita tidak ragu dengan janji Allah, karena orang yang beriman dan amal saleh Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kita tidak tahu catatan takdir kita, karena itu gaib. Tapi bisa dilihat dari indikator, dari indikasi. Dilihat dari indikasi, kalau orang tersebut ke neraka, dia punya kebiasaan maksiat kebiasaannya. Kalau dia ke surga, kebiasaannya adalah orang baik, orang taat, orang yang penyantun, orang yang ramah, orang yang jujur, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang rajin menuntut ilmu, rajin peduli kepada orang fakir miskin. Maka lakukan itu, agar kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah, dan mudah-mudahan dengan itu kita berhusnudzon, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan punya pemandangan, ya kalau sudah ditulis, ya udah biar aja, sesuai dengan tulisan aja. Kalau begitu kita berprinsip, yang akan datang adalah maksiat. Karena orang yang sudah menyerah saja, semangat yang hadir adalah semangat maksiat, bukan semangat ibadah. Sudah ditulis, ya udah, maksiat aja, kita udah ditulis kok. Akan lari ke sana. Jarang orang sudah ditulis kok, tapi kita harus tetap beribadah rajin. Nggak mau, nggak seperti itu biasanya. Tapi kalau orang larinya sudah ditulis kok, ya udah biar aja lah, serahkan aja kepada catatan takdir. Biasanya yang begini larinya kepada maksiat. Fahamlah kita, orang yang menyandarkan kepada takdir saja, maka dia akan terperangkap dalam perangkap syaitan. Dia akan
dibawa oleh syaitan kepada maksiat. Karena tidak ada orang yang mengatakan, ya udahlah, sudah ditulis kok, ngapain lagi. Tapi saya akan tetap rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah. Tidak begitu orang berpendapat kan? Orang akan, kalau udah ditulis kok, udah nyerah aja lah kepada tulisan. Jangan, Rasul tidak menyuruh kita menyerah. Rasul menyuruh kita beramal dan yakin bahwa kalau kita beriman, beramal soleh, luar dalam maksudnya secara zahir jasad kita, secara batin kita ikhlas, Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surga, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Maka beriman dan beramal soleh. Karena Allah berjanji akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat fi nari jahannam. Enggak ada. Orang yang beriman dan beramal soleh dalam neraka jahanam, tidak ada. Seluruh orang beriman dan beramal soleh Allah katakan di mana? Di surga. Allah masukkan surga. Dan itu puluhan ayat di dalam Al-Quran yang Allah dalam ayat itu Allah mengatakan hal yang senada, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh Allah masukkan ke surga. Maka mari kita beriman dan beramal soleh. Mari kita beriman dan beramal soleh. Karena amal kita, keinginan kita yang diizinkan Allah untuk terjadi. Kemudian bahagian yang berikutnya dalam hadis adalah inna ahad ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Salah seorang di antara kalian beramal amalan ahli surga, sehingga jarak antaranya dan surga bagaikan satu hasta. Kemudian dia telah dahulu catatan takdirnya bahwa dia ke neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sesungguh kalian, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jaraknya antara neraka bagaikan satu hasta, akan tapi catatan telah mendahuluinya bahwa dia dari penduduk surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga dan dia akan masuk ke dalam surga. Akhi fiddin, kembali kepada kaedah tadi. Semua telah ada tulisan, catatan. Kemudian Allah tidak menzolimi. Allah tidak menzolimi. Garis bawahi besar-besar bahwa dalam catatan takdir itu tak ada siapapun yang dizolimi Allah. Tak ada siapapun yang dizolimi Allah. Sekecil apapun, setipis apapun, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kalau di dalam hadis ini, dalam apa yang dikatakan Nabi ini, terbayang oleh antum ada kezoliman, berarti pemahaman antum yang salah. Karena kaedah beriman dengan takdir, Allah tidak pernah menzolimi. Kalau dalam mendengarkan hadis ini dibacakan, lalu kemudian antum merasa, kok seperti itu? Dia sudah beramal-amal, capek-capek beramal dengan amalan ahli surga, tiba-tiba catatan takdirnya ke neraka, dia beramal ahli neraka dan kemudian masuk neraka. Kok bisa begitu? Tidak adil betul Allah. Kan? Kalau ada yang memahami seperti itu, berarti pemahamannya yang salah. Karena takdir tidak pernah menzolimi siapapun. Berarti ada makna di dalam hadis ini yang tersembunyi. Dan makna yang tersembunyi ini disebutkan Nabi dalam hadis yang lain. Masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, dengan amalan ahli surga. Dengan amalan ahli surga, fima yabdu linnas,
sesuai dengan yang tampak pada manusia. Jadi amalan ahli surganya hanya yang tampak oleh manusia. Dan ini kata para ulama, kalimat fima yabdu linnas menunjukkan bahwa batinnya berbeda dengan yang zahirnya. Batinnya berbeda dengan yang zahirnya. Karena yang dia tampakkan kepada manusia adalah amalan ahli surga, sementara di batinnya dia menyembunyikan amalan ahli neraka. Sehingga yang diketahui manusia dari orang ini ahli ibadah, tetapi kenapa wafatnya su'ul khatimah? Karena yang kita tahu zahirnya yang dia tampakkan ke kita, yang Allah tahu sampai kepada batinnya yang tidak dia tampakkan ke kita. Sehingga amalan-amalan ahli surga yang dikatakan ini yang nampak oleh kita. Nampak oleh kita dia orangnya begini, amalan ahli surga saja. Sehingga menurut kita ini orang sangat dekat dengan surga. Yang nampak oleh kita, apa yang dia sembunyikan dari pandangan kita, Allah tahu. Kita tidak tahu karena dia menyembunyikannya, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga menyembunyikan itu dari pandangan manusia. Namun Allah tahu apa yang dia lakukan dari amalan ahli neraka yang orang lain tidak tahu. Yang tahu oleh orang lain hanya amalan ahli surganya saja. Sehingga orang menganggapnya adalah orang yang rajin beribadah dari penduduk surga, insya Allah. Akan tapi ternyata tidak. Karena Allah tahu. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah pernah juga kita bawakan ketika kita mensyarah hadis yang pertama tentang niat. Ada orang ahli ilmu. Ada orang ahli ilmu, belajar ilmu agama siang dan malam, mengajarkannya siang dan malam. Sehingga banyak orang belajar ilmu agama dari dia. Banyak orang mengerti agamanya dari dia. Banyak orang dapat hidayah dari dia. Dianya sendiri kemana? Ke neraka. Karena ternyata amalan-amalan ahli surga yang dia nampakkan kepada manusia, Allah tahu dia tidak inginkan kecuali pujian manusia. Yang satunya ahli sodakoh, di mana tidak ada celah untuk bersodakoh kecuali ada harta dia di sana. Orang yang sangat rajin bersodakoh, ternyata dia ke neraka. Karena Allah tahu dia tidak menginginkan keikhlasan, tidak menginginkan sesuatu di sisi Allah. Yang dia inginkan pujian orang bahwa dia orang dermawan. Dan yang satunya orang yang berjihad dan membela agama Allah di medan jihad, namun dan wafat di medan jihad itu, bahkan di medan jihad itu dia wafat. Sehingga orang mengira dia adalah ahli surga karena wafat membela agama Allah di medan jihad, mati syahid. Akan tapi Allah tahu dia tidak menginginkan ridho Allah untuk jihadnya, yang dia inginkan pujian manusia. Lihat di sini bisa kita, dengan ini bisa kita mengerti apa maksud hadis ini. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, tapi yang nampak oleh manusia, yang dia sembunyikan dari orang, Allah tahu amalan ahli neraka. Sehingga Allah tidak menzaliminya. Ketika akhir hayatnya Allah tutup dengan su'ul khatimah, menandakan bahwa dia akan neraka. Demikian juga dengan sebaliknya. Ada orang beramal amalan ahli neraka, fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia amalan ahli nerakanya. Padahal Allah tahu di balik itu dia memiliki amalan-amalan lain yang orang lain tidak tahu. Yang orang lain tidak tahu dari amalan ahli surga, dan Allah ridho kepadanya, sehingga akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya husnul khatimah. Jadi sekali lagi ini bukanlah bentuk penzaliman, karena seluruh yang berbentuk zalim tidak ada bagi Allah. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun walau setipis kulit ari. Maka orang yang tampak rajin beramal amalan ahli surga, boleh jadi batinnya juga ingin ke surga dan batinnya ikhlas. Ini makanya kita katakan tadi, serius beriman dan beramal soleh. Tidak hanya zahir anggota badan kita lakukan amal soleh, kemudian
batin kita tidak mengarah ke situ. Atau di depan manusia kita beramal soleh, di belakang manusia orang tidak tahu kita beramal maksiat. Allah tahu semuanya. Walaupun yang manusia ketahui dari diri kita amal soleh, namun di sisi Allah, Allah tahu siapa kita sebenarnya. Maka hendaklah kita serius menjadi orang soleh di depan orang atau tidak di depan orang. Hendaklah kita serius menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ada orang yang melihat kita atau tidak ada orang yang melihat kita. Dan kalau sudah begitu kita, maka mustahil Allah akan memasukkan kita ke surga. Maaf, mustahil Allah akan memasukkan kita ke neraka. Karena kalau kita sudah serius beramal soleh, zahir dan batin, di depan orang kita beriman dan beramal soleh, di belakang orang kita beriman dan beramal soleh, dan kita tidak membatalkan amal soleh kita di depan orang dengan maksiat di belakang orang, berarti kita serius beriman dan beramal soleh. Gak mungkin Allah masukkan ke neraka, karena Allah telah berjanji orang yang seperti ini Allah masukkan ke surga. Maka lakukanlah iman dan amal soleh dengan serius. Jangan beriman dan amal soleh hanya di depan orang, sementara ketika tidak ada orang, maksiat. Tidak mau kita beriman dan beramal soleh. Bertakwa di depan orang, tidak di depan orang, tidak ada takwa. Nggak ada orang yang melihat, tidak ada takwa kita. Bebas kita melakukan maksiat yang luar biasa, karena tidak tampak oleh orang. Kalau yang seperti ini, boleh jadi menurut orang kita orang soleh, tapi menurut Allah kita adalah orang yang tidak soleh. Dan akhirnya yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini adalah su'ul khatimah. Karena Allah tahu ini orang tidak pantas masuk surga. Kesolehannya hanya di depan orang lain untuk dipuji orang lain. Kamuflase, sebenarnya dia adalah orang yang tidak soleh. Dia tidak pernah ikhlas dalam kesolehannya, hanya ingin dipuji oleh manusia. Maka inilah dia makna hadis, yaitu seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga yang tampak oleh manusia. Yang tidak tampak oleh manusia, amalan ahli neraka. Sebaliknya ada orang beramal amalan ahli neraka yang tampak oleh manusia. Sementara yang tidak tampak oleh manusia, amalan ahli surga. Dan Allah tidak pernah salah. Allah ketika mentakdirkan seorang husnul khotimah atau su'ul khotimah, Allah tidak pernah salah. Cocok, pantas. Pantas dia su'ul khotimah, pantas orang ini husnul khotimah. Maka jadikan diri kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan husnul khotimah. Walau kita tidak pernah tahu, dia sudah dituliskan. Dia sudah dituliskan dan kita tidak pernah tahu apakah kita ke surga atau ke neraka. Tapi jangan kita pesimis. Karena Allah berjanji kalau kita mau beriman dan amal soleh, Allah berjanji memasukkan kita ke surga. Dan ketika hadis ini tentang masa akhir daripada kehidupan, su'ul khotimah dan husnul khotimah, maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa kita yang sebenarnya ditentukan di saat kita meninggal dunia, bukan sekarang. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan Bani Adam itu tergantung bahagian akhirnya. Soleh pun kita sekarang, yang penting akhirnya. Tentu dengan kesolehan kita sekarang, kita berharap wafat di atas husnul khatimah. Tapi soleh pun kita sekarang, ada orang yang soleh sekarang, belum tentu di akhir hayatnya tetap soleh. Masih ada kemungkinan berubah, karena hati manusia berbolak-balik. Mungkin sekarang dia beramal soleh, namun tergoda untuk berbuat maksiat, kemudian hanyut dalam perbuatan maksiat setelah itu. Maka kita tidak boleh punya keyakinan dengan kesolehan kita sekarang saya pasti husnul khotimah, enggak boleh. Serahkan kepada Allah dan minta kepada Allah. Boleh jadi kesolehan kita berlanjut sampai akhir hayat atau tidak berlanjut. Maka jangan sombong dengan kesolehan yang kita lakukan sekarang. Jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan sekarang, karena bukan ini penilaiannya. Penilaiannya ada pada akhir ketika kita tutup mata. Ketika orang terakhir dia wafatnya sedang membaca Al-Quran, maka insya Allah ini orang saleh. Ketika akhir masa kehidupannya, ketika dia wafat dalam keadaan mabuk, maka menunjukkan bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah, ke neraka.
Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Siapa kita sebenarnya, soleh dan tidak solehkah kita sebenarnya, itu dinilai di akhir, bukan di perjalanan kita sekarang. Namun perjalanan kita sekarang biasanya membawa kepada akhir. Yang rajin beramal maksiat sekarang biasa membawanya kepada su'ul khatimah. Yang rajin beramal soleh sekarang biasanya membawa dia kepada husnul khatimah. Yang rajin berbuat maksiat biasanya maksiat itu menggiringnya untuk su'ul khatimah. Namun tidak tertutup kemungkinan ada orang yang kita anggap rajin berbuat maksiat, ternyata hasil akhirnya dia husnul khatimah. Ada orang yang rajin berbuat ibadah, ternyata hasil akhirnya adalah su'ul khatimah. Kalau begitu yang terjadi, tahulah kita ada yang dia sembunyikan yang kita tidak tahu. Ada yang dia sembunyikan yang kita tidak tahu. Zaman dahulu, zaman salafus saleh, ada orang yang dianggap saleh. Zaman dahulu ada orang yang dianggap saleh, tapi wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga ditanyakan sebenarnya dia ini apa? Ternyata dia adalah orang yang rajin minum khamar. Namun di zahir penampilan kepada masyarakatnya dia orang saleh. Ternyata ketika orang tidak nampak dia minum khamar dan tidak berhenti minum khamar. Dia pencinta khamar. Sehingga Allah nampakkan di akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Maka kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar Allah tidak memberikan kepada kita su'ul khatimah, tapi Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, karena penilaian ada pada akhir kehidupan. Dengan itu ya, dengan husnul khatimah maka kita berhak ke surga. Dengan su'ul khatimah berarti naudzubillah berhaknya ke neraka. Namun yakinlah bahwa kalau kita serius, ikhlas, bersemangat untuk beribadah, sama antara di depan orang tidak di depan orang, ada orang melihat dengan orang tidak melihat, orang yang seperti ini Allah berjanji memasukkan mereka ke surga. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ini dia bahasan hadis yang keempat pada malam yang berbahagia ini. Dan yang ini adalah janji kita tidak menerima. Ini adalah janji kita malam yang lalu, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin banyak kita sortir untuk kita jawab sebahagiannya pada malam ini. Adapun jawaban pertanyaan yang baru masuk, karena tidak ada izin menulis pertanyaan, maka maaf kita tidak terima, karena tidak ada izin menulis pertanyaan. Ya. Kalau di awal kajian anak katakan insya Allah malam ini kita buka pertanyaan, baru antum nulis. Karena tidak kita buka karena satu dan lain hal. Sekali lagi pertanyaan yang akan kita bacakan adalah pertanyaan yang kemarin, namun kita sortir tidak semuanya. Masih ada lebih banyak dari ini yang tidak kita bawa pada malam ini. Ustadz, kenapa di dalam Al-Quran banyak perkataan tentang Israel? Bani Israel kali ya? Bani Israel. Bani Israel, keturunan Israel. Keturunan Israel. Dan Israel itu adalah nama panggilan Nabi Ishak. Nama panggilan Nabi Ishak. Jadi jangan antum membaca Al-Quran Bani Israel yang ada di benak antum Israel. Wajar kalau Allah banyak bicara keturunan Ishak, karena para nabi dan para rasul dari zaman selesai Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim, anaknya ada Ismail, ada Ishak, dan Ishak adalah Israel. Ishak adalah Israel. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anak yang pertama, Nabi Ishak, seluruh nabi-nabi semuanya sampai Nabi Isa, semuanya dari Bani Israel, keturunan Nabi Israel, keturunan Nabi Ishak. Semuanya. Termasuk Nabi Musa,
Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Oleh karena itu, Bani Israel adalah pujian. Maka jangan pahami Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran, Israel yang sekarang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Ada seorang yang berkata bahwa pakaian wanita yang bertakwa adalah yang menggunakan cadar. Apakah benar demikian Ustadz? Apakah sebenarnya tanda-tanda seorang bisa dikatakan orang yang bertakwa? Takwa itu kata Nabi di dalam dada. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Jadi takwa yang sebenarnya yang akan Allah lihat itu di dalam dada. Boleh jadi ada orang yang di dalam dadanya takwa, kemudian dia berpakaian wanita muslimah yang sempurna. Dan boleh jadi dia bercadar tapi dia tidak bertakwa. Berjubah, berjilbab besar dan bercadar, namun dia tidak bertakwa karena dia rajin berbuat maksiat. Oleh karena itu tidak dilihat dari pakaian seseorang pertanda dia bertakwa dengan tidak bertakwa. Takwa itu ada di dalam dada dan Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Itu takwa yang ada di dalam dada. Jadi tidak dilihat dari zahir pakaian. Ya, boleh jadi ada orang yang pakaiannya Masya Allah sempurna, namun dia tidak bertakwa di sisi Allah. Tidak dinilai orang yang bertakwa oleh Allah. Sebagaimana boleh jadi ada orang yang berpakaian sempurna tadi, namun dia memang bertakwa. Tentu yang kita inginkan adalah zahir kita sudah sempurna dengan pakaian wanita bercadar tadi, itu yang paling sempurna. Batin kita juga adalah orang yang bertakwa, sehingga zahir dan batin kita selaras. Wallahu a'lam. Rumah yang kita tempati, apakah perlu dikeluarkan zakatnya? Nilai rumah itu misalnya 30 juta, 300 juta. Rumah yang kita tempati tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Tidak ada ketentuan rumah yang kita tempati keluarkan zakat. Walau harga rumah itu 300 juta, karena itu keperluan. Mobil yang kita beli, walau mobil itu harganya 1 miliar, tidak wajib dikeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya zakat apabila orang masih memiliki hutang? Kalau dia ada uang sejumlah wajib zakat, kemudian 1 tahun uang yang dia miliki itu tidak berkurang dari nisab wajib zakat, maka dia wajib zakat. Walau dia masih punya hutang. Tapi kalau uang itu dia bayarkan ke hutang, dia punya uang 100 juta, di bulan yang ketiga atau bulan yang keempat 90 jutanya dibayarkan ke hutang, berarti dia tidak wajib zakat. Tapi yang 100 juta itu bertahan di dalam kepemilikannya selama setahun hijriyah, wajib zakat walaupun dia punya hutang. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah ada syahadat yang ditolak oleh Allah? Ya. Orang yang bersyahadat namun amalannya bertolak belakang dengan syahadat. Dia bersyahadat namun dia berbuat syirik kepada Allah, maka syahadatnya batal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyahadat namun dia melakukan dosa kufur, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada perintah Allah, maka syahadatnya batal. Jadi tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah ketika dia
dia Islam, tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah semuanya diterima oleh Allah. Lihat dulu, kalau dia ucapkan la ilaha illallah, kita selalu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita tidak membatalkannya dengan syirik dan kufur, maka insya Allah syahadat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita batalkan dengan perbuatan syirik dan perbuatan kufur, maka syahadat itu batal. Ustadz, benarkah zakat tidak boleh diganti dengan uang padahal mereka butuh uang? Mungkin zakat fitri maksudnya ya. Benarkah zakat fitri tidak boleh diganti dengan uang? Yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitri dengan makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan boleh dengan diuangkan pendapat sebahagian ulama. Kira-kira yang mana yang mau kita pakai? Iya. Sebagian ulama membolehkan diuangkan tapi tidak dikeluarkan dalam makanan pokok. Namun Rasulullah menyuruh mengeluarkannya dalam makanan pokok. Maka yang lebih kuat adalah keluarkan dalam makanan pokok. Kalau kemudian setelah kita keluarkan dalam makanan pokok, kita tambah dengan uang kita di luar zakat, boleh. Di luar zakat fitri, boleh. Atau kita berikan kepada zakat fitri dalam bentuk makanan, kemudian zakat mal kita berikan juga ke dia dalam bentuk uang, boleh. Wallahu a'lam. Apakah setiap kali kita memasuki masjid harus sholat terlebih dahulu baru boleh duduk? Jika iya, bagaimana dengan kami yang sedang beriktikaf? Apakah jika keluar karena satu hajat lalu masuk masjid, maka kami harus sholat terlebih dahulu? Jawabannya iya, seperti itu. Kalau antum sedang iktikaf, maka di masjid terus. Jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat. Yang tidak mungkin lagi tidak keluar, maka keluar. Selagi tidak darurat, tidak penting untuk keluar, masih ada orang lain yang bisa mengambilkannya di luar, masih ada orang lain yang bisa diminta tolongkan, membawakannya ke dalam masjid, jangan keluar masjid. Jangan keluar masjid. Tadi siang kita duduk di masjid bersama sebagian saudara kita, mengatakan ada sebagian orang yang i'tikaf, dia tidurnya di luar masjid, di luar, sudah keluar dari masjid, di pelataran, tidur di sana. Wallahu alam, itu bukan masjid lagi, masjid yang di dalam ini. Karena selasar, teras, itu bukan masjid. Yang masjid yang di dalam ini. Hah? Tunggu dulu, satu-satu. Jadi dia sengaja tidur keluar. Katanya karena di dalam dingin. Kita katakan kalau di dalam dingin, yang harus kita lakukan adalah kita pakai selimut, kita pakai jaket, bila perlu pakai kaos kaki, pakai sebo, bila perlu selimutnya dicari yang tebal-tebal. Bukan solusinya kita keluar dari masjid dan tidur di luar yang lebih hangat daripada di dalam. Ya, bukan seperti itu. Kemudian juga dikatakan kepada kita tadi siang, ada orang yang i'tikaf, kemudian dia keluar ke mobilnya ngambil sesuatu, balik lagi. Keluar ke mobilnya ngambil sesuatu, balik lagi. Ya akhi, orang yang i'tikaf itu sudah mengurung diri di masjid dan tidak keluar kecuali hal-hal yang tidak dilakukan di masjid, termasuk makan. Makan panitia menyiapkannya tidak di dalam masjid, di luar masjid. Berarti kita bisa nggak i'tikaf tanpa makan? Nggak bisa kan? Nggak bisa, berarti kita harus makan. Maka kita keluar. Karena disiapkan di luar makanan, tidak disiapkan di dalam masjid karena satu dan lain hal. Maka jangan keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan yang harus keluar, nggak bisa di dalam. Ke toilet seperti ada yang ditanyakan. Nggak mungkin di dalam masjid ini kita. Nggak mungkin, berarti kita harus keluar, nggak bisa tidak. Tapi kalau soal ke mobil tadi, masih ada istri kita yang kita telepon,
masih ada anak kita yang kita telepon, masih ada orang yang tidak itikaf yang bisa kita minta tolong, masih ada panitia itikaf yang bisa kita minta tolong ambilkan sesuatu dari masjid, jangan keluar dari masjid, jangan pergi ke mobil kita. Jangan mudah keluar dari masjid. Karena yang namanya itikaf itu mengurung diri di masjid. Sampai Rasulullah SAW tidak melakukan ibadah-ibadah di luar masjid. Seperti menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan itu ibadah. Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah benar-benar berada di dalam masjid dan tidak keluar kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Mau mandi memang harus keluar. Jadi orang yang itikaf itu di dalam terus. Jangan sebentar keluar, masuk lagi, sebentar keluar, masuk lagi. Karena kalau teras kita sudah dipasangi pagar semua, dipagari, insya Allah bagian daripada masjid. Tapi dia tidak dipagari. Sehingga tidak ada yang membatasinya untuk sebagai tempat sholat. Kita, selasar kita bebas terbuka di luar. Sama dengan halaman Masjid Haram, halaman Masjid Haram itu tidak ada pagarnya, beda dengan halaman Masjid Nabawi, ada pagar sekeliling. Ketika sudah ada pagar sekelilingnya pasang pagar, para ulama mengatakan teras Masjid Nabawi itu sudah bagian masjid karena sudah dipagari sekeliling. Maka ikhwani, saudara-saudaraku yang beriktikaf, jangan biasa keluar masjid. Sebentar keluar, ngambil sesuatu keluar, ngambil sesuatu keluar. Antum beriktikaf itu antum sudah berniatkan mengurung diri di masjid. Habsun nasi fil masjid, mengurung diri di masjid dan tidak keluar. Maka jangan hal yang tidak penting membuat antum keluar. Ketika antum keluar untuk hal yang penting seperti wudu, masuk tahiyatul masjid. Keluar untuk mandi, masuk lagi tahiyatul masjid. Seperti itu. Keluar untuk makan, masuk lagi tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam. Jadi tahiyatul masjid itu setiap kita masuk masjid, Nabi mengatakan jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Rasulullah pernah sedang berkhutbah Rasulullah, khutbah Jumat. Ada sahabat yang masuk masjid langsung duduk. Rasulullah putuskan khutbahnya dan bertanya, "As-shallait?" Apakah kamu sudah sholat? Sahabat itu menjawab, "Belum wahai Rasul." "Qum fasholli raka'atain." Bangkit berdiri, sholat 2 rakaat. Itu Rasulullah sengaja memutus khutbah untuk nyuruh orang tahiyatul masjid. Jadi sahabat yang tidak tahiyatul masjid, Rasulullah putuskan khutbahnya untuk menyuruh sahabat ini tahiyatul masjid. Begitu pentingnya tahiyatul masjid. Maka hendaklah kita setiap masuk masjid tahiyatul masjid. Kalau kita keluar wudu, masuk tahiyatul masjid lagi. Insya Allah semakin rajin antum tahiyatul masjid, semakin banyak pahalanya kalau antum melakukan dengan ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Saya seorang lelaki berusia 40 tahun, telah pernah menikah namun bercerai baik-baik dan belum sempat punya anak. Saya sehat lahir batin. Kini hati saya seperti tidak ada selera lagi untuk menikah buat kedua kalinya. Saya lebih ingin memperbanyak ibadah kepada Allah. Apakah saya salah dan berdosa dengan yang seperti ini, yaitu tidak ingin menikah lagi? Rasulullah menyuruh kita menikah. Rasulullah menyuruh kita menikah. Rasulullah menyuruh kita menikah. Bahkan Rasulullah menyuruh kita punya anak banyak dengan menikahi wanita-wanita subur. Dan Allah menyuruh kita menikah tidak hanya dengan seorang wanita, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita-wanita yang suci bagi kalian 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukupkan dengan 1. Disuruh menikah. Jadi hendaknya antum bangkitkan kembali semangat menikah. Kalau ada sejarah negatif sebelumnya, bukan berarti kalau menikah berikutnya negatif juga. Tafaul bahwa insya Allah akan terjadi yang lebih baik. Kalau dulu calon istrinya
atau istrinya begini-begini, sekarang cari istri yang salihah. Berusaha mencari istri yang salihah. Tanya teman-teman, tanya kawan-kawan, siapa wanita yang salihah? Kita nikahi karena kesolehannya. Ya. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia istri yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia istri yang salihah. Maka jangan punya tekad untuk tidak lagi mau menikah. Ya. Rasulullah menyuruh kita menikah. Apakah boleh ketika membayar zakat fitri ditambah dengan uang karena orang yang akan saya berikan zakat fitri meminta uang, dia tidak mau beras. Pakai milih ya. Seperti yang tadi kita katakan, kalau kita sudah keluarkan zakat dalam bentuk beras, kemudian dengan uang, sodakoh boleh. Tapi jangan berasnya tidak kita keluarkan, namun seharga beras kita berikan dalam bentuk uang, itu jangan. Karena di zaman Rasul uang ada, tapi Rasul tidak menyuruh para sahabat mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Bukan tidak ada uang di zaman Rasul, ada uang di zaman Rasul, ada dinar dan dirham. Dan itulah uang di zaman mereka, uang emas dan uang perak. Dan tentang uang emas dan uang perak ini menarik, mudah-mudahan bertambah ilmu kita, adalah uang yang tidak punya nilai inflasi. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah menyuruh budaknya untuk membeli seekor kambing dan diberikan uang satu dinar. Satu dinar itu 4 gram emas. Takarannya 4 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang harganya 600.000, 1 gram emas 600.000, berarti 4 gram dikali 4 sekitar 2.400.000. Berarti uang yang diserahkan Rasul adalah sekitar 2.400.000, 1 dinar. Sama budak Rasul pergi kepada pengembala, tidak belanja ke pasar, pergi ke tempat orang yang bisa beli lebih murah. Dengan 1 dinar beliau bisa beli 2 ekor kambing. Berarti dia belinya 1 kambing setengah dinar. Kemudian dibawa ke pasar, dijual lagi yang satunya dengan harga 1 dinar. Kemudian pulang kepada Rasul, kambingnya dapat, uang kembali 1 dinar. Yang ingin kita garis bawahi, bahwa harga kambing di zaman Rasul, murah-murahnya setengah dinar, mahal-mahalnya 1 dinar. Berapa harga kambing sekarang? Segitu juga. Berarti harga kambing dari zaman Rasul sampai sekarang nggak berubah. Setengah dinar atau 1 dinar. Nggak ada inflasi. Harga kambing di zaman Rasul 1 dinar, di zaman kita harga kambing 1 dinar. Udah 1400 tahun berlalu, harga kambing tetap 1 dinar. Ketika dirubah-rubah pakai uang, tetap takarannya 1 dinar. Maka uang yang tidak pernah inflasi adalah emas dan perak, dan uang itu yang Allah berikan kepada nabinya, dan itu yang terbaik. Adapun kalau uang-uang kita sekarang, dulu mungkin bapak-bapak kita ada yang dulu harga kambing 200.000 mungkin. Sekarang beli kambing 200.000 mana ada? Hah? Mungkin orang-orang tua kita yang sudah mungkin dulu pernah beli kambing 200.000, mungkin ya. 200.000 berharga pada waktu itu. Namun sekarang 200.000 nggak laku lagi 200.000. Saya punya teman, ketika dulu orang tuanya berpenghasilan, itu uang 10 rupiah dimasukkan ke dalam karung kecil, ditaruh di atas rumah sampai dia lupa. Kemudian kehidupannya berangsur mundur sampai akhirnya tidak lagi sukses, artinya tidak lagi banyak harta. Dapat uang itu udah nggak laku lagi.
hampir satu karung kecil, semuanya uang 10 rupiah. Akhirnya sama anaknya dari rumah dibawa ke pesantren. Waktu kami di pesantren dibagi-bagikan, kami ini uang 10 rupiah, masih kertas, 10 rupiah masih kertas. Di zaman itu 10 rupiah mungkin banyak yang bisa dibeli. Namun ketika inflasi tak ada harga sama sekali. Beda dengan emas. Emas tidak ada inflasi. Berapa harga? Itu buktinya. Di zaman Rasul harga kambing 1 dinar, sekarang 1 dinar juga. Nggak ada bedanya. Jadi tidak ada perubahan harga. Tidak ada nilai inflasi. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan sholat itu harus dari hati, tidak boleh dipaksakan. Jika menunggu hati tergerak, maka susah untuk menegakkan sholat. Apakah amalan dilakukan dengan paksaan untuk tujuan pembiasaan dalam hal kebaikan, mendapatkan pahala? Yang namanya sholat harus, jangan tunggu hati mau baru sholat. Sholat itu wajib untuk dilakukan 5 kali sehari dan semalam. Mau hati tergerak, tidak tergerak, harus sholat. Kalau tidak sholat, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang menghancurkan tiang agamanya. Jadi yang namanya wajib, kalau hati kita masih agak malas, harus dipaksakan. Tidak boleh tidak. Namun tentu yang terbaik adalah mengerjakannya dengan penuh cinta, mengerjakan dengan penuh keinginan hati yang untuk menghadap Allah. Apakah orang yang melaksanakan sholat tarawih dan witir sendiri di rumah, apakah juga akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau hanya didapatkan orang-orang yang berjamaah di masjid? Kalau Allah terima ibadahnya pas malam itu, malam Lailatul Qadar, maka dia dapat. Kalau ibadahnya diterima, siapapun yang sedang beribadah ketika Allah turunkan malam Lailatul Qadar dan ibadahnya diterima, maka ibadahnya itu lebih baik daripada dia beribadah seperti itu setiap malam selama 1000 bulan. Contoh, dia sholat di rumah 8 rakaat tambah witir 3, dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar dan Allah terima ibadahnya itu. Maka ibadahnya yang diterima di malam Lailatul Qadar itu, maka lebih baik daripada setiap malam dia sholat seperti itu selama 1000 bulan. Dia membaca Al-Quran malam itu 2 juz, 3 juz, atau 1 juz, dan Allah takdirkan itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah terima, dan bacaan Quran itu ikhlas, Allah terima. Maka bacaan Quran yang 1 juz itu di malam itu lebih baik daripada setiap malam dia baca 1 juz selama 1000 bulan. Begitu. Jadi tidak terhalang orang yang di rumah sholat tarawih dan orang yang di masjid. Rasulullah juga melakukannya di rumah. Dan di masjid berjamaah hanya beberapa malam. Pernah dilakukan di masjid berjamaah beberapa malam. Setelah itu Rasulullah di rumah melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil syar'i tentang anak manusia yang lahir baik dari orang tua muslim atau bukan muslim, mereka adalah muslim? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh orang yang dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang lurus. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Orang tuanya yang kemudian menjadikannya Yahudi, orang tuanya yang menjadikannya, merubahnya menjadi Nasrani, orang tua yang merubahnya menjadi Majusi. Orang tua yang mewarnai anaknya. Kalau orang tua tidak warnai anaknya, dia akan di atas fitrah dan di atas agama Islam. Bagaimana dengan anak-anak yang wafat sebelum balik dari anak-anak orang kafir? Jawabannya Allahu a'lam. Imam Ibnu Katsir membahas ini dalam kitab tafsir beliau, dan beliau mengatakan soal anak-anak orang-orang kufar yang meninggal dalam keadaan belum balik, Allah yang lebih tahu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka. Namun anak-anak umat Islam yang meninggal dalam keadaan belum balik ini ke surga.
Bagaimana cara memberitahu kepada orang tua kita tentang pembatal la ilaha illallah? Karena mereka cenderung atau pernah meminta ke dukun, ke orang pintar. Karena kadang ada yang berhasil saat meminta ke dukun tersebut. Kita mengatakan dukun itu bukan orang pintar. Yang orang pintar itu kita. Sementara dukun itu orang tidak pintar. Jangan salah. Kadang-kadang nama ini mengelabui, penamaan itu mengelabui. Kemarin kita sudah bicara harta rampasan perang, salah. Umat Islam tidak merampas. Sekarang dukun, padahal itu terlarang, diharamkan Allah pekerjaannya, lalu kita katakan dia orang pintar. Kok pintar sih orang yang melakukan yang diharamkan Allah kita sebut orang pintar? Gitu. Maka penamaan-penamaan seperti ini kita mulai selektif dan tidak pantas mereka dikatakan orang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila limal ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah, yang cerdas adalah orang yang tunduk patuh jiwanya dan beramal untuk apa-apa yang setelah kematian. Itu orang pintar. Maka antum-antum ini orang pintar insyaallah. Dukun orang tidak pintar. Ya. Setan selalu dalam kosakata membalik-balikkan. Dibalik-balikkan oleh setan. Pohon itu bukan pohon khuldi, bukan pohon kekekalan, sama setan dibalikkan, kekal. Kalau engkau makan dari buah pohon ini, kau akan kekal di surga. Dibalik-balikkan oleh setan. Maka hati-hati kita juga dengan jebakan-jebakan setan. Orang pintar salah, mereka bukan orang pintar. Bagaimana mungkin orang pintar yang melakukan hal yang diharamkan Allah dan Rasulnya? Terangkan kepada orang tua kita larangan untuk pergi ke dukun. Kalau orang tua kita orang yang gampang menerima dari anaknya. Karena sebagian orang tua tidak seperti itu. Kalau anaknya yang berbicara dia nggak peduli, dia cuek, bahkan dia dengan mudah mematahkan, dan dia sulit untuk terima dari anaknya. Kalau begitu bukan kita berbicara. Karena memang akan membuat orang tua kita semakin membantah. Lihat orang tua kita suka baca, belikan buku, belikan majalah. Suka mendengar ceramah, belikan kaset, belikan CD-CD ya, yang berhubungan dengan kajian-kajian agama. Mudah-mudahan dari situ beliau tahu ya. Ada seorang ustadz yang dia dakwahi orang tuanya, menurut dia, kata dia gak pernah berhasil. Tapi kemudian ketika TV dakwah yang dikelola oleh teman-teman kita sampai ke negerinya dan ditonton oleh orang tuanya, sekarang orang tuanya cinta sunnah. Jadi dari orang lain. Tapi tetap harus kita terangkan bahwa pergi ke dukun itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun kemudian kadang-kadang terbukti apa tadi? Meminta ke dukun berhasil. Jangan berhasilnya itu jadi patokan bahwa orang itu benar. Umat Islam berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya, ya Allah lapangkan rezeki saya. Orang Cina berdoa ke Tuhannya, entah apa bahasanya, tidak tahu saya. Dia lapang rezekinya, umat Islam tidak lapang rezekinya. Apakah itu Tuhan orang Cina benar? Jadi kebenaran tidak dilihat dari kejadian. Tuhannya Korun, apakah karena keberhasilan Korun punya uang banyak berarti Tuhannya benar? Jadi tidak bisa dilihat dari keadaan. Kebenaran itu dilihat dari argumentasi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Di situ letak kebenaran, bukan dari kejadian. Kita pergi ke dokter nggak sehat, pergi ke dukun sehat, berarti benar dukun? Bukan, salah. Pergi ke dokter sudah boleh diizinkan oleh syariat. Pergi ke tabib yang mengerti resep-resep ramu-ramuan alami sudah benar, itu diperintahkan Rasul. Pergi ke dukun Rasulullah larang. Jadi seperti itu. Jangan melihatnya dari keberhasilan. Jangan melihatnya dari keberhasilan. Seperti yang saya katakan tadi, si A muslim minta
lapangkan rezeki kepada Allah. Si B kafir minta kepada Tuhannya lapangkan rezeki. Si B lancar rezekinya. Si A Muslim tetap rezekinya tidak lancar. Apakah ini bertanda bahwa Tuhannya si B itu benar? Tuhannya umat Islam salah? Robnya umat Islam salah? Jadi tidak bisa dilihat dari situ. Tidak bisa dilihat dari situ. Kadang-kadang orang yang berbuat maksiat, Allah ingin mengujinya dengan diberhasilkan. Untuk fitnah, ujian bagi dia. Dia percaya Allah atau percaya maksiat itu. Wallahu a'lam. Saya punya teman bekerja di perusahaan finansial. Setelah dia ikut kajian, dia mengetahui bahwa perusahaan itu melakukan transaksi riba. Dia bingung jika keluar. Orang tuanya akan marah karena ketika menganggur, pamannya yang memasukkan dia ke perusahaan tersebut. Bagaimana cara keluar tapi tidak menyakiti perasaan orang tua? Antum sudah tahu itu transaksi riba. Dan riba dosa sangat besar. Kalau antum keluar dan orang tua marah, antum tidak berdosa. Karena antum melakukan hal yang benar. Hal yang diperintahkan Allah. Menjauhi transaksi-transaksi riba. Walaupun orang tua marah. Tapi kalau antum punya cara supaya orang tua tidak marah, ya silakan. Tentu lebih baik. Misalnya sebelum keluar, bujuk dulu ibunya. Bu, saya mau keluar karena begini. Ya terserah kamu, kata ibunya. Ya silakan, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua bilang, enggak, ibu enggak setuju kamu keluar, ibu begini, ayah tidak setuju kamu keluar, kamu begini. Itu bukan menjadi alasan kita untuk tetap di atas transaksi haram untuk mencari ridho orang tua kita. Karena ketika pendapat orang tua kita dengan pendapat Allah sudah berbeda, maka apabila kita ambil salah satu, yang satunya korban. Perintah Allah tinggalkan. Perintah orang tua jangan tinggalkan. Kalau kita ambil perintah Allah, kita korbankan orang tua kita. Kalau kita ambil pendapat orang tua kita korbankan Allah. Karena Allah nyuruh, tinggalkan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih baik untuk mereka cari ridhonya. Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya yang harus kalian cari ridhonya di atas segala-galanya. Kalau kemudian bisa bersatu antara ridho Allah, ridho Rasulnya dengan ridho orang tua, itu yang paling kita inginkan. Tapi kalau untuk mencari ridho Allah, ridho Rasul, orang tua kita marah, kita tidak berdosa. Karena ketika kita ikut perintah Allah, kita tidak bisa melakukan perintah orang tua kita. Kalau kita ikut perintah orang tua kita, yang kita abaikan perintah Allah. Sementara Allah lebih mulia jauh dibanding orang tua kita. Tak ada perbandingan kemuliaan antara Allah dan orang tua kita. Memang kita disuruh berbakti, tapi bukan berbakti di atas menjalankan maksiat, yang penting orang tua kita suka, bukan itu. Bakti itu di dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah disuruh berbuat maksiat, kewajiban bakti kita kepada orang tua kita tidak patuh. Kalau kita disuruh berbuat maksiat, bakti kita oleh orang tua kita, naudzubillah min dzalik, bakti kita kepada orang tua adalah tidak mematuhi itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun kalau itu dalam berbuat maksiat kepada Allah Sang Khaliq. Termasuk orang tua kita, termasuk atasan kita, termasuk anak kita, termasuk istri kita. Kalau itu dalam maksiat kepada Allah, tidak boleh taat kepada makhluk manapun. Maka kalau kita bisa membujuk orang tua kita untuk membuat orang tua kita siap dengan keluarnya kita, itu yang terbaik. Tapi kalau kita keluar juga cari usaha yang lain, orang tua kita marah-marah, kita tidak berdosa dan tidak dianggap anak durhaka.
karena kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk menjalankan ibadah dan ketaatan di malam-malam Ramadan ini, dan semoga Allah menerimanya. Kita ingatkan kembali kepada saudara-saudara kita yang i'tikaf, jangan mudah keluar masjid kecuali untuk hal-hal yang bersifat harus. Kalau tidak harus jangan keluar. Kalau masih ada kawan yang minta tolong yang bukan mu'takif, bukan orang yang i'tikaf, minta tolong. Kalau masih ada anak yang akan mengantarkan masuk ke dalam masjid, antarkan masuk. Tapi kalau tidak bisa, memang harus keluar, tidak disiapkan di dalam, tidak bisa dibawa ke dalam, maka itu namanya harus. Seperti yang tadi, makan misalnya, ke toilet, mandi, ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak harus kita keluar, bisa orang lain yang mengambilkan, maka jangan keluar dari masjid. Ya, sampai di sini pertemuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga kita serius untuk beriman dan beramal saleh, dan semoga Allah menuliskan dalam catatan kita yang takdir kita termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.